Hello guys and welcome back to another episode of Cerita Malam. Dan pada malam kali ini saya akan menyampaikan beberapa kisah seram. Oke, tapi sebelum itu bagi kamu yang masih baru dalam channel ini, silalah tekan button subscribe, like dan juga share video-video ataupun konten yang akan disiarkan di channel Cerita Malam ini, agar channel ini dapat menghiburkan Anda di mana juga Anda berada. Oke, tanpa buang masa, jom kita lihat intro Cerita Malam #seram. Kisah yang pertama adalah jogging di jalan lama. Joy, kau ingat satu hari masa kau ajak aku jogging di waktu petang di jalan lama tuh dekat bukit? Ya, pada waktu itu aku memang excited lah. Tapi lepas apa yang aku alami pada hari itu, sumpah aku tidak akan jogging balik di sana biar betapa cantik pun dapnya view. Hari itu aku sampai awal sikit di tempat yang kita janji. Jadi aku mulailah jogging sorang-sorang. Jalan sana sunyi betul, hanya ada bunyi unggas dan daun kering berterbangan. Tapi makin lama aku lari, makin jauh aku rasa dari jalan utama. Aku tidak sadar yang aku sudah jauh ke dalam hutan. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan aku rasa suhu jadi dingin semacam. Masa aku mau pusing balik, tiba-tiba aku dengar ada bunyi ranting patah di belakang. Aku ingatkan mungkin kau sudah sampai. Jadi aku toleh. Tapi tidak siapa-siapa pun di belakang. Aku sambung lari, tapi masa aku lalu dekat satu pokok besar di tepi jalan, aku nampak sesuatu dari ekor mata. Ada macam bayangan hitam, tapi bila aku perhati betul-betul, aku nampak dia macam orang tua, Joy. Mukanya pucat, rambut panjang, kusut masai, dan matanya kosong. Dia berdiri di tepi jalan, pandang aku sambil tersenyum sinis. Aku coba buat tidak peduli, tapi semakin aku jauh dari pokok itu, semakin kuat aku dengar bunyi langkah kaki di belakang aku. Semakin laju aku lari, semakin dekat bunyi itu. Nafas aku sudah hampir habis, dan bunyi itu macam sudah di belakang tekuk aku, Joy. Akhirnya, aku beranikan diri untuk tengok ke belakang. Joy, sumpah, benda itu betul-betul di belakang aku. Matanya merah dan mulutnya terbuka luas, macam dia coba cakap sesuatu. Aku tidak tunggu lagi. Aku terus pecut balik ke tempat parking. Dan bila aku sampai di sana, aku tengok kau belum sampai lagi. Tapi yang peliknya, bila aku tengok jam, baru 10 menit aku jogging. Padahal aku rasa macam sudah sejam lebih aku di dalam hutan. Selepas kejadian itu, aku dengar dari orang kampung, jalan itu sebenarnya ada kisah lama. Dulu ada orang tua yang selalu berjalan kaki di situ, tapi dia hilang secara misteri. Dan sampai sekarang masih ada orang yang nampak dia di sana. So, kalau kau masih mau jogging di sana, nasihat aku jangan pernah lari sorang-sorang. Itu adalah kisah kita yang pertama, dan kita terus saja kisah yang kedua. Hospital lama dan si baju putih. Jadi aku ada satu cerita seram yang sampai sekarang masih buat bulu rumah aku berdiri. Masa tu aku masuk hospital lama di bandar sebab kena demam panas stroke. Kau pun tahu kan, hospital lama tu orang selalu cakap pasal benda-benda yang seram lah dan mistik sering berlaku di sana. Tapi aku tidak pernah ambil peduli. Sehinggalah terkena betang hidung sendiri. Jadi malam tu ward tempat aku kena tahan tu sunyi betul. Hanya ada 2 pesakit lain di bilik, dan dua-dua pun sudah tidur.
Lampu ward pun malap, hanya ada cahaya dari koridor luar. Aku coba tidur, tapi sebab badan masih rasa panas, aku asyik terbangun. Jam sudah hampir pukul 2 pagi. Tiba-tiba aku dengar bunyi tapak kaki halus selalu di koridor. Aku ingat ada nurse yang sedang meronda. Jadi aku tidak peduli. Tapi bunyi itu semakin lama semakin dekat. Dan yang peliknya, dia berhenti betul-betul di depan pintu bilik ward aku. Aku buka mata sedikit, coba intai melalui celah tirai. Aku nampak ada satu bayangan putih yang berdiri di depan pintu. Aku pikir mungkin nurse tengah periksa pesakit yang lain. Tapi lepas beberapa menit, dia masih lagi di situ dan tidak bergerak. Rasa tidak sedap hati, jadi aku coba panggil lah, nurse, nurse. Tapi bayangan itu tidak menjawab. Dia cuma berdiri diam dan tidak bergerak langsung. Masa itu baru aku sadar, rambut di kepala bayangan itu panjang dan terurai, dan kaki dia tidak jejak lantai. Aku terus rasa seram sejuk, Joy. Bayangan putih itu tiba-tiba melangkah masuk ke dalam bilik aku. Dia jalan perlahan-lahan, langsung tidak ada bunyi tapak kaki. Hati aku semakin berdebar bila dia makin dekat dengan katil aku. Aku tarik selimut dan pura-pura tidur. Tapi dari celah-celah selimut, aku dapat rasa benda itu berdiri betul-betul di sebelah katil aku. Aku rasa macam ada mata yang tajam tengah pandang aku dari balik selimut. Nafas aku berat, tapi aku tidak berani untuk membuka mata. Lepas beberapa detik, aku terasa macam lama betul. Aku dengar bunyi langkah kaki dia bergerak perlahan menjauh. Tapi sebelum dia keluar dari bilik, dia berhenti sekali lagi di depan pintu. Kali ini aku dengar dia bisik perlahan. Tunggu, nanti aku datang lagi. Sampai subuh aku tidak dapat tidur langsung. Pagi-pagi aku terus panggil nurse dan minta pindah di ward yang lain. Aku ceritakanlah apa yang berlaku, tapi nurse itu cuma senyum dan dia cakap, ramai sudah orang nampak dia. Tapi jangan risau, dia tidak kacau. Dia cuma datang melawat. Dan sejak dari hari itu aku sumpah tidak lagi mau masuk hospital tuh. Biarpun terpaksa tidur di rumah sejak kalau sakit. Joy, kalau kau dengar bunyi tapak kaki halus di hospital, jangan pernah tengok siapa di luar. Kau tidak tahu siapa yang datang melawat. Itu adalah kisah kita yang kedua dan kisah yang terakhir juga mengenai hospital lah, tetapi bukan di bilik ward. Jadi kita terus ke cerita yang terakhir. Joy, kau ingat ke masa aku masuk hospital itu hari sebab kena buat medical check up? Ada satu kejadian yang sampai sekarang buat aku takut untuk naik lift, terutamanya lift di dalam hospital itu. Atau hospital itu kan yang bilang orang banyak cerita seram, banyak perkara-perkara misteri yang berlaku. Tapi masa aku kena sendiri, sumpah aku tidak sangka benda ini betul-betul terjadi. Hari itu aku baru lepas buat medical check up di tingkat 5, dan masa aku tunggu lift tuh hari sudah hampir petang. Dan suasana di tingkat tuh memang sunyi, hanya ada aku seorang di situ. Aku tekan butang lift dan dalam beberapa saat pintu lift pun terbuka. Lift itu kosong, jadi aku masuklah tanpa pikirkan apa-apa. Aku tekan butang tingkat bawah dan pintu itu pun tertutup perlahan. Masa lift mula bergerak, semuanya rasa normal saja. Tapi bila sampai di tingkat 4, lift itu tiba-tiba berhenti. Dan yang peliknya, pintu lift itu tidak terbuka. Aku ingat mungkin ada masalah teknikal,
Jadi aku tunggu. Tiba-tiba aku dengar bunyi nafas orang di belakang aku, Joy. Dan masa itu aku terkejut, sebab dalam lift tadi hanya ada aku seorang. Aku coba tenangkan diri, mungkin aku cuma penat atau perasaan saja. Tapi bunyi nafas itu makin jelas dan makin dekat. Aku rasa ada sesuatu berdiri betul-betul di belakang aku, walaupun aku tidak nampak apa-apa di cermin lift. Tiba-tiba ada rasa angin dingin meniup di tengkuk aku. Seram sejuk satu badan aku, Joy. Dan dalam keadaan panik, aku coba tekan-tekan butang tingkat lain. Tapi lift itu langsung tidak bergerak. Masa itu aku mulai rasa takut gila, sebab aku dengar bunyi tapak kaki yang halus, macam ada orang yang tengah berjalan di dalam lift. Tapi masih juga tidak siapa yang kelihatan. Aku tidak berani toleh ke belakang. Suara nafas itu pun makin kuat, semakin jelas di telinga aku, dan tiba-tiba aku rasa ada yang berbisik perlahan. Kau tidak boleh keluar. Aku terus tekan butang kecepatan dan tiba-tiba lift itu bergerak turun ke tingkat bawah. Dan masa pintu itu terbuka, aku terus keluar tanpa toleh lagi ke belakang. Jantung aku masih berdegup kencang, dan bila aku tengok sekeliling, suasana di luar lift sangat sunyi, macam tidak apa-apa yang berlaku. Aku ceritakan kejadian itu sama seorang cleaner yang kebetulan sedang membersih di kawasan lobi. Dan dia cuma bilang yang lift itu memang kadang-kadang ada penumpang lain. Dan kalau kau rasa ada yang ikut, jangan tengok belakang dan biarkan dia keluar sendiri. Dan sejak hari itu, kalau aku terpaksa naik lift hospital, aku pastikan dulu ada orang yang lain bersama-sama dalam lift itu. Tidak sanggup sudah aku rasa ada penumpang lain yang ikut sama. Oke, jadi itu adalah kita punya kisah-kisah seram pada malam ini. Diharapkan agar Anda semua terhibur dengan cerita-cerita ini dan juga mendapat sedikit sebanyak pengajaran dari cerita ini. Sekali lagi, bagi kamu yang masih baru dan belum subscribe channel ini, silalah subscribe agar kamu sentiasa dihiburkan dengan channel Cerita Malam. Dan kepada kamu yang sudah subscribe, terima kasih banyak, dan kita berjumpa lagi di episode yang akan datang di channel Cerita Malam. Oke guys, kita bertemu lagi.